Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah Penelitian Sistem Informasi. Kali ini kita akan masuk pertemuan 6 yang membahas tentang outline skripsi perancang sistem program bisnis, desktop, dan web programming. Outline skripsi perancang sistem program bisnis, desktop, dan web programming adalah skripsi yang membahas tentang perancang sistem perusahaan maupun instansi beserta dengan pembuatan program desktop atau web programming. Jadi, jika Anda ingin mengambil outline skripsi ini, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus melakukan riset di suatu perusahaan, baik itu instansi pemerintah maupun swasta, perusahaan swasta. Di situ Anda bisa riset mengenai sistem yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mengenai contoh-contoh dari perancangan sistem program bisnis, misalkan ada beberapa sistem yang bisa Anda bahas, misalkan tentang sistem penjualan, sistem pembelian, sistem informasi akademik, penggajian karyawan, atau sistem-sistem yang lain yang berhubungan dengan perusahaan di bidang-bidang tertentu. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk mengambil judul perancang sistem program bisnis. Berikut adalah outline skripsi perancang program bisnis yang akan kita bahas. Ya, sama seperti outline skripsi yang lain, untuk outline skripsi perancang program bisnis sebelum bab inti, Anda harus membuat di situ tertera ada yang namanya lembar judul skripsi, lembar persembahan, lembar pernyataan keaslian skripsi, lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, lembar persetujuan dan pengesahan skripsi, lembar panduan penggunaan hak cipta, lalu ada lagi kata pengantar, abstraksi, daftar isi, daftar simbol, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, ini semua harus Anda buat, Anda susun sesuai dengan urutan yang ada di buku panduan. Mengenai contoh dari semua ini bisa Anda lihat di buku panduan skripsi. Oke, kita masuk ke bab inti yaitu bab 1. Di dalam outline skripsi perancangan program bisnis terdapat bab 1 pendahuluan, berisi mengenai 1.1 yaitu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini berisi mengenai fakta permasalahan yang ada di perusahaan dan diperkuat dengan kutipan artikel ilmiah penelitian yang terdahulu. Jadi, pada saat Anda menjelaskan permasalahan dari perusahaan, di situ Anda harus juga mencantumkan kutipan dari jurnal ilmiah yang Anda cari berdasarkan tema atau judul Anda. Misalkan Anda mengambil judul tentang penjualan barang secara online. Nah, berarti Anda harus mengambil kutipan, mengambil jurnal, referensi jurnal yang sama, yaitu berhubungan dengan penjualan juga. Dan itu untuk mengutipnya Anda harus menggunakan software Mendeley dengan format IEEE. Oke, 1.2, identifikasi permasalahan. Nah, identifikasi permasalahan ini berisi mengenai mengidentifikasikan masalah yang terjadi di perusahaan tempat Anda riset. Nah, ini boleh dibuat poin 1, 2, 3 jika permasalahannya lebih dari 1. Nah, 1.3 berisi perumusan masalah. Nah, untuk perumusan masalah ini cukup Anda buat paragraf. Jadi, setelah Anda identifikasikan permasalahannya ya di 1.2, lalu Anda jabarkan mengenai perumusan masalahnya seperti apa berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Misalkan pada saat Anda ingin membahas tentang penjualan barang, berarti perumusan masalahnya di situ perlunya dikembangkan sistem informasi penjualan barang secara online pada apa, sebutkan PT-nya. Nah, jadi disebutkan perumusan masalahnya dalam bentuk paragraf.
Oke, selanjutnya kita bahas 1.4 yaitu maksud dan tujuan. Jadi untuk maksud dan tujuan berisi tentang maksud dan tujuan dalam pembuatan skripsi. Untuk penulisan maksud itu bisa dibuat dalam bentuk poin 1, 2, 3, yaitu maksud di dalam pembuatan skripsi yang disesuaikan dengan judul atau tema skripsi yang Anda buat. Misalkan, Anda ingin membahas tentang sistem informasi penjualan barang berbasis web atau secara online. Nah, berarti maksudnya apa? Pertama, misalkan agar penjualan barang dapat dipasarkan secara luas. Yang kedua, agar penjualan dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mempermudah di dalam pembuatan laporan penjualan. Nah, misalkan seperti itu untuk maksudnya. Nah, untuk tujuannya hanya satu, Anda buat paragraf, yaitu sebagai salah satu syarat kelulusan S1 program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Lalu untuk metode penelitian, yaitu 1.51 teknik pengumpulan data. Ya ini. Teknik pengumpulan data, di situ ada observasi, wawancara, dan studi pustaka. Nah, untuk observasi Anda bisa jelaskan di situ, yaitu tentang proses observasi yang dilakukan. Lalu untuk wawancara menjelaskan mengenai proses wawancara yang dilakukan, studi pustaka menjelaskan tentang studi pustaka yang dilakukan. Lalu 1.5.2 model pengembangan sistemnya. Nah, di situ ada analisa kebutuhan software, yaitu menganalisa semua kebutuhan yang dibutuhkan termasuk dokumen dan interface yang diperlukan, guna menentukan solusi piranti lunak atau software yang diperlukan yang akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistem. Dan jadi dijelaskan di analisa kebutuhan sistem. Lalu desain. Nah, desain ini mendefinisikan kebutuhan sistem yang terkait dengan pengembangan aplikasi, yaitu rancangan database-nya, software arsitektur, dan user interface yang akan dibuat. Lalu code generation. Jadi code generation ini menentukan bahasa pemrograman apa yang akan Anda gunakan di dalam pembuatan skripsi. Dan menentukan apakah program yang dibuat termasuk pemrograman terstruktur atau berbasis OOP. Yaitu dijelaskan di code generation. Lalu untuk testing. Testing mendeskripsikan proses pengujiannya. Nah, proses pengujian yang dilakukan untuk outline skripsi perancang sistem yaitu dengan menggunakan black box testing, ya. Nah, jelaskan di testing. Lalu untuk support. Support mendefinisikan upaya-upaya pengembangan terhadap sistem yang dibuat dalam menghadapi atau mengantisipasi perkembangan maupun perubahan sistem yang terkait dengan hardware dan software yang digunakan. Itu ada di support. Lalu 1.6 ruang lingkup. Jadi ruang lingkup ini menjelaskan batasan ruang lingkupnya di dalam pembuatan skripsi agar skripsi yang dibahas tidak melebar luas. Oke, bab 2 landasan teori. Nah, untuk landasan teori terdiri dari 2.1 tinjauan pustaka, 2.2 penelitian terkait. Nah, untuk tinjauan pustaka ini berisi mengenai teori-teori tentang skripsi yang akan dibahas. Misalkan teori tentang konsep dasar informasi, teori tentang e-commerce, teori tentang UML, teori tentang IRD, berdasarkan buku referensi yang Anda peroleh. Nah, untuk mengutipnya harus menggunakan software Mendeley dengan format IEEE di dalam tinjauan pustaka ini. Oke, untuk penelitian terkait. Nah, jadi penelitian terkait ini yaitu berisi tentang kutipan minimal berisi 2 artikel ilmiah, tetapi total keseluruhan adalah 10 artikel ilmiah atau 10 jurnal ilmiah yang harus Anda taruh di dalam skripsi Anda. Nah, jadi ambil penelitian terkait ini berdasarkan tema atau judul skripsi Anda. Misalkan tadi Anda mengambil dengan judul penjualan barang berbasis web. Nah, berarti dengan menggunakan model waterfall misalkan. Nah, berarti untuk penelitian terkaitnya yaitu artikel ilmiahnya atau jurnal ilmiahnya cari yang seperti itu juga tentang penjualan barang berbasis web dengan menggunakan model waterfall.
Nah, lalu untuk mengutipnya menggunakan software Mendeley dengan format IEEE. Ya, seperti itu. Oke, 3.1 analisa sistem berjalan. Nah, analisa sistem berjalan ini berisi mengenai 3.1 tinjauan institusi atau perusahaan tempat Anda riset. Di situ Anda menjelaskan sejarah perusahaan atau institusinya di 3.11. Nah, jadi Anda harus menjelaskan mengenai tempat di mana Anda riset, ya. Jadi Anda menuliskan di situ di dalam sejarah atau institusi perusahaan, ya. Oke, jadi menceritakan mengenai mulai berdirinya, lalu hal-hal yang berhubungan dengan sejarah perusahaan. Lalu 3.1.2 berisi mengenai struktur organisasinya, yaitu menjelaskan mengenai fungsi dari masing-masing bagian yang ada di dalam struktur organisasinya. Ya, nah itu dijelaskan. 3.2 proses bisnis sistem. Proses bisnis sistem menceritakan kegiatan utama dari sistem atau masalah yang diangkat. Nah, narasinya itu dibuat dalam bentuk satu paragraf. Nah, untuk penggambaran proses bisnis sistem ini menggunakan activity diagram, ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari penggambaran activity diagram tadi, ya. Jadi sebelum kita gambarkan activity diagramnya, kita tuliskan dulu proses bisnis sistemnya dalam bentuk narasi satu paragraf. Nah, untuk penggambaran activity diagram di dalam skripsi, ada dua macam penggambarannya. Ada penggambaran dengan partisi berdasarkan aktor. Nah, ini Anda bisa lihat, ya, dengan menggunakan swimlane atau kita partisi. Ada juga penggambarannya, ya, dengan tidak dipartisi, ya. Nah, kalau Anda lihat dengan partisi berdasarkan aktor seperti ini, ya, dibikin per swimlane, ya, seperti ini. Nah, di sini pun Anda harus memahami simbol-simbol yang ada di dalam activity diagram. Oke, ini adalah contoh penggambaran activity diagram tanpa partisi aktor. Nah, boleh digambarkan seperti ini juga, ya. Jadi, menurut Anda yang mudah seperti apa, itu bisa digambarkan dalam skripsi. Oke, lalu 3.3 ada spesifikasi dokumen sistem berjalan. Jadi pada saat Anda riset, pastinya Anda meminta dokumen baik itu input maupun output yang berhubungan dengan sistem Anda. Ya, kalau misalkan Anda berhubungan dengan program sistem formasi penjualan barang, ya berarti harus meminta dokumen inputnya berupa apa. Misalkan data barang, kan gitu ya. Nah, itu Anda harus minta dokumennya. Lalu ada dokumen outputnya, yaitu bisa berupa struk penjualan, laporan penjualan, kwitansi, faktur, atau apapun yang memang dibutuhkan di dalam sistem perusahaan tersebut. Nah, itu Anda jelaskan di spesifikasi dokumen sistem berjalan. Dan spesifikasi dokumen tersebut harus dilampirkan, ya, pada lampiran, ya. Oke, bisa dilihat di sini urutannya harus sesuai. Ada nama dokumen, fungsi, sumber, tujuan, media, frekuensi, dan format. Nah, harus terurut seperti ini. Contoh misalkan nama dokumen, struk penjualan. Fungsinya sebagai bukti transaksi penjualan. Sumbernya dari mana struk penjualan? Dari kasir. Tujuannya ke siapa? Pembeli. Medianya berupa kertas. Frekuensinya setiap apa ini struk penjualan? Setiap terjadi transaksi penjualan. Nah, untuk dokumen struk penjualan tersebut di lampiran terdapat pada lampiran apa? Lampiran A1. Nah, ini adalah contoh dari spesifikasi dokumen sistem berjalan. Ya, kita lanjutkan ke bab 4, yaitu rancangan sistem dan program usulan. Nah, kalau tadi sistem berjalan membahas sistem yang ada pada perusahaan saat ini. Kalau rancangan sistem dan program usulan yang akan Anda usulkan. Nah, berarti usulan Anda seperti apa? Kalau di dalam perusahaan itu masih bersifat konvensional,
belum ada programnya, berarti Anda harus mengusulkan, yaitu ke depannya harus ada programnya. Maka dari itu, bab 4 berisi mengenai 4.1 analisa kebutuhan software, lalu 4.2 desain, 4.3 code generation, testing, support, publikasi web, spesifikasi hardware software, terakhir penutup. Nah, ini yang harus ada di dalam outline skripsi perancang program bisnis. Nah, kita lihat, kita bahas satu persatu. Tadi ada 4.1 analisis kebutuhan software. A. Tahapan analisis. Nah, di sini Anda menjelaskan mengenai tampilan dari program tersebut, ada apa saja. Misalkan di dalam program yang akan Anda buat, ada menu untuk user atau customer, ada menu untuk admin. Nah, berarti Anda jelaskan di dalam tahapan analisis. Contoh di sini halaman user atau front page, user bisa memilih barang yang akan dibeli dan ditambahkan ke keranjang belanja. User bisa memfilter barang berdasarkan kategori. User bisa melakukan check out. User bisa melakukan registrasi. Nah, ini harus ada di dalam program yang akan dibuat nanti. Nah, lalu halaman administrasi. Ya, di menu admin dapat mengelola data barang, mengelola data transaksi penjualan, mengelola laporan penjualan, mengelola data account. Nah, ini pun harus ada di dalam form administrasi, di dalam program yang akan dibuat nanti. Jadi, dijelaskan di dalam tahapan analisis. Oke. Lalu setelah kita menjelaskan tahapan analisisnya, kita gambarkan use case diagramnya. Nah, untuk penggambaran use case ini pun ada dua cara yang bisa Anda pilih ya. Jadi gunakan cara yang dianggap paling mudah di dalam penggambarannya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini penggambaran dengan secara keseluruhan berdasarkan fungsi-fungsi yang ada pada sistem. Kalau kita lihat di dalam use case diagram, Anda harus mengetahui simbol-simbol di dalam use case diagram. Ada aktor, ada use case, ya. Di sini ada include, extend, dan lain sebagainya. Ini harus Anda pahami dalam penggambaran use case diagram. Nah, untuk model yang pertama ini, Anda menggambarkan keseluruhan. Nah, seperti ini. Ya, setelah Anda gambarkan use case, lalu Anda gambarkan tabel mengenai deskripsi use case tersebut. Nah, Anda jelaskan mengenai deskripsi use case-nya pada tabel, sesuaikan dengan template atau format yang ada di buku panduan skripsi seperti ini. Setelah itu, kalau tadi ada halaman admin, maka halaman adminnya pun digambarkan. Contohnya seperti ini ya. Admin dapat melakukan login. Nah, setelah login, dapat melakukan apa? Mengelola data barang, atau mengelola data transaksi penjualan, dan lain sebagainya. Nah, ini pun digambarkan di dalam use case. Ya. Oke. Nah, penggambaran yang kedua yaitu penggambaran dengan membuat paket diagramnya. Jadi, gambarkan dulu paket diagramnya, baru setelah itu kita gambarkan use case diagram, tergantung dengan paket diagram yang dibuat. Nah, contoh yang dicontohkan di sini, misalkan setelah kita gambarkan paket diagramnya, di situ misalkan ada di halaman admin, ada yang mengelola data barang, mengelola data transaksi penjualan, mengelola laporan, mengelola data account. Nah, setelah kita gambarkan paket diagramnya, maka masing-masing paket diagram ini kita gambarkan use case diagramnya. Contohnya ini, mengelola data barang. Maka, selanjutnya kita gambarkan use case diagram mengelola data barang. Seperti apa tampilan use case-nya. Nah, berarti kalau tadi ada empat use case diagram, berarti ada 4 paket diagram, berarti nanti use case diagramnya pun ada 4. Dan masing-masing use case harus ada deskripsi use case-nya digambarkan. Seperti itu. Jadi ada dua model. Kalau tadi digambarkan secara keseluruhan, kalau ini digambarkan per paket diagram. Nah, tinggal Anda pilih kira-kira mana yang Anda anggap paling mudah untuk digambarkan di dalam skripsi Anda.
Ya, setelah digambarkan use case diagramnya, selanjutnya kita gambarkan activity diagram usulannya. Nah, untuk activity diagram penggambarannya sama seperti proses bisnis berjalan tadi, yaitu boleh memilih antara dua model, yaitu bisa digambarkan berdasarkan aktor atau tanpa partisi aktor. Nah, kalau untuk menggambarkan menggunakan partisi aktor, berarti penggambarannya dilihat dari salah satu aktor yang paling dominan terkait dengan proses bisnis utamanya. Lalu, setelah digambarkan activity diagramnya, langkah selanjutnya adalah menggambarkan rancangan user interface-nya. Jadi, untuk rancangan user interface-nya ini berisi mock-up dari aplikasi yang akan dirancang. Oke, 4.2 berisi mengenai desain. 4.2.1 yaitu mengenai database. Nah, jadi pada tahapan desain ini menjelaskan tentang desain database-nya, desain software arsitektur, dan desain interface yang dari sistem yang akan dibuat. Nah, untuk database menggambarkan hubungan antara tabel yang dibuat beserta dengan relasi antar tabelnya. Nah, dalam penggambarannya ini bisa menggunakan dua model, yaitu dengan menggunakan boleh yang pertama data model atau menggunakan IRD. Nah, yang saya contohkan ini menggunakan IRD. Nah, kalau ingin menggunakan IRD berarti nanti harus membuat spesifikasi filenya. Jadi, pilih salah satu cara yang dianggap paling mudah. Ya, contohnya dengan menggunakan IRD, berarti Anda harus memahami simbol-simbol yang ada dalam IRD. Contohnya, di sini Anda harus memahami entity, relationship, atribut yang memang dibutuhkan pada saat pembuatan database nanti. Serta harus mengetahui cardinality-nya, one to many, many to many. Nah, itu harus dikuasai dalam pembuatan database. Setelah digambarkan IRD-nya, maka dari itu kita gambarkan LRS-nya atau Logical Record Structure. Jadi disesuaikan berdasarkan entity yang ada di dalam IRD. Ya, nah ini adalah table-table atau entity yang digambarkan dalam IRD, lalu kita gambarkan dalam LRS. Ya, setelah digambarkan IRD dan LRS-nya, lalu dibuatlah spesifikasi filenya berdasarkan tabel-tabel yang ada di dalam IRD dan LRS. Jadi jika di dalam LRS ada 4 atau 5 tabel, ya di spesifikasi file juga harus sama. Dibuat sesuai dengan jumlah tabel tersebut. Nah, untuk pembuatan spesifikasi file harus sesuai dengan urutan spesifikasi file yang ada di dalam buku panduan. Di sini terdiri dari nama database, sebutkan, nama filenya, akronimnya, tipe file, akses file, panjang record, dan kunci fieldnya. Nah, ini harus dibuat sesuai dengan urutan yang ada di dalam buku panduan. Nah, setelah dibuat spesifikasi filenya, lalu dibuatkanlah tabelnya, tabel berdasarkan spesifikasi file tadi. Nah, untuk penggambaran tabelnya pun harus sama, terdiri dari nomor, elemen data, nama field, tipe, size, dan keterangan. Nah, untuk jumlah fieldnya ya disesuaikan dengan isi dari tabel tersebut. Ya, untuk 4.2.2 yaitu tentang software arsitektur. Untuk penggambaran software arsitektur dilihat dari program yang akan dibuat, apakah berorientasi objek atau terstruktur. Kalau berorientasi objek, maka penggambaran software arsitekturnya yang digambarkan UML-nya yaitu kelas diagram, sequence diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Ya, jadi ini adalah yang dibuat jika program yang Anda buat berorientasi objek atau OOP. Tetapi jika program yang dibuat adalah pemrograman terstruktur, jadi cukup digambarkan hanya deployment diagram dan komponen diagramnya saja. Berikut adalah gambar dari komponen diagram. Jadi komponen diagram digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak
termasuk ketergantungan di antaranya. Komponen juga dapat berupa interface yang berupa kumpulan layanan yang disediakan oleh komponen untuk komponen lainnya. Jadi bisa dilihat gambar dari komponen diagram seperti ini, ya, yang berhubungan dengan software atau piranti lunak yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya deployment diagram. Nah, untuk deployment diagram itu menggambarkan tata letak sistem secara fisik yang menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antar komponen hardware tersebut. Nah, bisa digambarkan deployment diagramnya seperti ini. Ya, berikut adalah user interface. User interface di 4.2.3 ya, user interface menggambarkan tampilan program dari sistem usulan yang Anda buat. Nah, jadi misalkan Anda menggambarkan di dalam program Anda terdapat form apa saja, nah itu bisa ditaruh di dalam user interface. Ya, untuk code generation, di sini di 4.3 code generation, Anda menampilkan atau mengcopy listing program yang telah Anda buat di dalam program. Nah, untuk pembahasan code generation ini, perhatikan, jika program yang Anda buat berbasis OOP, maka pada tahapan ini menampilkan listing program hasil generate dari kelas-kelas yang telah dibuat. Tetapi jika program yang dibuat adalah program terstruktur, pada tahapan ini menampilkan listing program pada form yang terkait dengan proses bisnis utamanya. Bisa dicontohkan seperti ini untuk contoh code generation-nya. Ya, yang sebelah kiri contoh untuk listing program berorientasi objek, yang kanan untuk pemrograman terstruktur. Ya, selanjutnya 4.4 itu testing. Jadi testing ini pembahasannya mengenai pengujian sistem yang dibuat dengan menggunakan black box testing untuk pengujian proses input dan outputnya. Hanya form yang berhubungan dengan proses bisnis utamanya saja yang ditampilkan untuk hasil pengujiannya. Bisa dilihat ini adalah tabel hasil pengujian dengan menggunakan black box testing. Di situ ada kolom nomor, nama pengujian, test case, hasil yang diharapkan, lalu hasil pengujiannya, dan kesimpulan. Nah, jadi harus dibuat seperti ini untuk kolom-kolomnya. Jadi bisa Anda uji berdasarkan form input dan output yang ada di dalam program Anda. Ya, 4.5 yaitu support. Support terdiri dari 4.5.1 publikasi web, ya, ini opsional. Jika pemrogramannya berbasis internet, maka harus di hosting. Tetapi kalau program yang berbasis intranet, ya tidak usah di hosting. Nah, 45.2 yaitu spesifikasi hardware dan software. Nah, jadi support ini menjelaskan tentang publikasi web, ya. Nah, dan spesifikasi hardware serta software yang akan digunakan di dalam sistem tersebut. Ya, jadi tadi sudah kita bahas bahwa publikasi web itu mengenai proses penyewaan domain, hosting secara online beserta analisis biayanya. Ya. Lalu kalau 4.5.2 spesifikasi hardware dan software menjelaskan tentang kebutuhan hardware dan software yang digunakan untuk dapat menjalankan sistem usulan. Dan jadi kebutuhan hardware tersebut meliputi prosesor, memori, monitor, hard disk, keyboard, mouse, dan printer, serta yang lainnya, ya. Jadi kebutuhannya. Lalu ada lagi kebutuhan software meliputi sistem operasinya, software aplikasinya, dan software database-nya. Nah, ini adalah spesifikasi hardware dan software yang digunakan, ya, disesuaikan dengan program yang Anda buat. Ya, selanjutnya 4.6 yaitu tentang spesifikasi dokumen sistem usulan. Merupakan semua bentuk dokumen yang terlibat dengan sistem yang dibahas. Untuk spesifikasi dokumen sistem usulan berisi dengan dokumen input dan output yang telah Anda buat untuk sistem usulannya. Nah, untuk peletakan pada lampiran terletak di lampiran B. Kenapa? Karena sistem
dokumen sistem berjalan berada di lampiran A. Nah, jadi penulisannya misalkan lampiran B1, lampiran B2, lampiran B3, dan seterusnya. Nah, berikut adalah penulisan untuk spesifikasi dokumennya. Jadi harus sama dengan yang ada di buku panduan. Misalkan nama dokumennya A, nama dokumen nota pemesanan. Nah, spesifikasi dokumennya dijelaskan, yaitu fungsinya untuk apa, sumbernya dari mana, tujuannya untuk siapa, medianya apa, frekuensinya setiap apa terjadi nota pemesanan, lalu format berada di lampiran keberapa, lampiran B1, B2, atau seperti apa. Nah, jadi dijelaskan di dalam spesifikasi dokumen sistem usulan. Ya, yang terakhir yaitu bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan, 5.2 saran-saran. Kesimpulan dalam pembahasan kesimpulan menjawab permasalahan yang ada dan berisi tentang kelebihan serta kekurangan sistem yang telah dibuat. Nah, kalau untuk saran-saran berisi tentang solusi kelemahan sistem yang dibuat dan juga dalam pembahasan saran melihat dari aspek manajerialnya, aspek sistem, serta aspek penelitian selanjutnya. Itu bisa dibahas di dalam saran-saran. Lalu lampiran terakhir yaitu ada daftar pustaka, ya, daftar riwayat hidup, lembar konsultasi bimbingan, surat keterangan riset, dan lampiran-lampiran. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa lampiran A berisi mengenai lampiran dokumen sistem berjalan, lampiran B berisi mengenai dokumen sistem usulan, lampiran C berisi mengenai bukti hasil pengecekan plagiarisme setiap babnya. Nah, bisa Anda taruh atau lampirkan di lampiran C. Nah, untuk contoh penulisan skripsi bisa Anda lihat di buku pedoman laporan skripsi dan handout-nya ya untuk perancang sistem program bisnis. Anda bisa download di web Universitas Nusa Mandiri yaitu http://nusamandiri.ac.id. Nah, untuk contoh skripsinya bisa Anda lihat di repository.nusamandiri.ac.id. Demikianlah materi untuk pertemuan 6. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.